Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucitra Arifin dengan NIM 702001211118 dari Kesehatan Masyarakat kelas D. Di video ini saya akan menjelaskan materi sumber data demografi. Langsung saja, sumber data demografi. Secara garis besar, sumber data demografi itu ada 3, yaitu sensus, survei, dan juga registrasi. Yang pertama di sini kita akan membahas sensus. Langsung saja, sensus. Sensus ini awalnya dikaitkan dengan pajak. Sensus itu berasal dari bahasa lain yaitu censere yang berarti pajak. Sensus itu alasan lain yaitu kebut militer atau menghitung anak laki-laki dan suplai makanan. Sensus saat ini digunakan untuk analisis statistik data individu yang tidak dipublikasikan. Pada sensus penduduk di Indonesia, metodenya itu menggunakan canvassing dan wawancara dan self enumeration. Dan pada sistemnya itu ada 3, yaitu sistem de facto, de jure, dan kombinasi. Untuk sistem de facto ini atau penduduk yang memang pada sistem de facto ini yang ada pada saat sensus naik, atau de facto itu mencakup semua penduduk yang ditemui saat pencacahan. Yang kedua yaitu de jure, itu penduduk yang memang tinggal di sana. De jure ini mencakup penduduk yang terdapat dalam wilayah di mana seseorang biasanya tinggal. Kalau di Indonesia menggunakan konsep penduduk yang tinggal atau bermaksud tinggal minimal selama 6 bulan. Namun sekarang mulai tahun 2020 itu sudah tinggal minimal 12 bulan atau 1 tahun. Sedangkan untuk kombinasi itu contohnya menggunakan basis data dari Capil. Selanjutnya untuk cakupannya itu untuk penduduk, demografi atau data pokoknya itu ada pendidikan, ada ketenaga kerjaan, migrasi, fertilitas dan mortalitas, dan disabilitas atau isu baru. Untuk perumahan ada yang permanen, fasilitas pokok, tata ruang, dan rumah tangga. Selanjutnya untuk coverage-nya atau liputan itu usual residen, tamu lebih besar atau sama dengan 6 bulan atau sudah tinggal lebih atau sama dengan 6 bulan. Ia merupakan warga negara Indonesia atau warga negara asing. Dia tinggal di wilayah geografis Republik Indonesia dan ia merupakan penduduk nomaden. Adapun untuk tahap kegiatannya itu yaitu pembentukan enumeration area, pemetaan wilayah, listing, pencacahan lengkap, analisis pencacahan sampel, PS, dan tabulasi. Selanjutnya untuk pelaksanaannya, sensus ini dilaksanakan sebelum merdeka, yaitu tahun 1930, dan dilaksanakan juga setelah merdeka pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, tahun 2000, dan tahun 2010. Selanjutnya yaitu kita pindah ke sumber data demografi yang kedua, yaitu survei. Untuk survei ini itu lebih murah, mencakup hanya sebagian penduduk, dapat memungkinkan terjadinya sampling error karena hanya mencakup sebagian penduduk. Informasi yang dihasilkan itu lebih detail dan kualitasnya lebih baik. Waktu wawancaranya itu lebih lama. Survei juga digunakan untuk menguji ketepatan data sensus dan registrasi, dan survei itu digunakan untuk mengumpulkan data statistik vital jika registrasi tidak tersedia. Selanjutnya yaitu sumber data demografi yang ketiga adalah registrasi.
Pada registrasi itu terbagi 3, yaitu ada registrasi vital, registrasi penduduk, dan statistik migrasi internasional. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan pada sensus, survei, dan registrasi itu, untuk waktu sensus itu lebih lama, untuk survei lebih singkat, dan registrasi itu setiap waktu. Pada tenaga yang digunakan untuk sensus itu lebih banyak, survei sedikit, dan untuk registrasi itu banyak. Pada biayanya itu sensus membutuhkan biaya yang sangat besar. Kalau survei itu biaya yang dibutuhkan itu sesuai besarnya sampel, dan pada registrasi itu biayanya juga besar seperti dengan sensus. Untuk nilai statistik yang dihasilkan pada sensus mencerminkan nilai populasi pada saat pencacahan. Untuk nilai statistik yang dihasilkan pada survei itu merupakan nilai perkiraan dengan tingkat kesalahan tertentu, dan untuk nilai statistik yang dihasilkan registrasi mencerminkan populasi untuk setiap waktu. Dan pada penyajiannya itu sensus sampai wilayah kecil, kalau survei tergantung jumlah sampelnya, dan penyajian registrasi sampai ke wilayah yang kecil juga. Selanjutnya kita pindah ke materi transisi demografi. Pada transisi demografi, yang pertama itu kita akan membahas untuk teori kependudukan. Telah lama disadari bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan berbagai permasalahan, terutama di bidang sosial dan ekonomi. Hal ini terlihat dari pemikiran beberapa ahli demografi, ekonomi, dan sosiologi yang terbagi dalam 3 kelompok ahli, yaitu para ahli yang menganut aliran. Yang pertama itu aliran Malthusia yang dipelopori oleh Thomas Robert Malthus, dan juga aliran Malthusian yang dipelopori oleh Garrett Hardin dan Paul Ehrlich. Yang kedua yaitu aliran Marxist dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Yang ketiga yaitu pakar-pakar teori kependudukan mutakhir yang merupakan reformulasi teori-teori kependudukan yang ada. Pada teori kependudukan menurut ahli lainnya itu pada tahun 500 sebelum Masehi ada Konfusius, yaitu filsafat Cina. Pada tahun 300 sebelum Masehi ada Plato dan Aristoteles dari Yunani. Ada kaum merkantiles pada abad 17 sampai 18. Ada ahli Pisiokrat pada abad 18. Ada Susmirch pada tahun 1762. Ada Malthus pada tahun 1766 sampai 1834. Ada ahli ekonomi klasik Miss Adam Smith dan Ricardo. Ada sosialis dan Marxis abad 19 dan New Malthusian pada abad 19 sampai abad 20. Nah, untuk teori Malthus itu mengatakan jika populasi cenderung bertambah lebih cepat daripada persediaan pangan, maka Malthus menjelaskan ada 2 cara yang dapat menghambat laju pertumbuhan penduduk. Yang pertama yaitu positive checks atau yang di luar kekuasaan manusia. Positive checks ini adalah penyebab kematian dan kenaikan kematian seperti kemiskinan, penyakit, epidemi, kelaparan, dan juga perang. Yang kedua yaitu ada preventive checks atau yang bisa diusahakan oleh manusia. Pembatasan singkat kelahiran yang bisa diusahakan manusia itu adalah pembatasan singkat kelahiran melalui absorpsi dan alat kontrasepsi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke perkembangan penduduk di dunia. Manusia mendiami bumi sejak sekitar 2 juta tahun lalu. Pada sampai tahun 10.000 jumlah penduduk dunia diperkirakan hanya sekitar 5 juta jiwa. Saat lahir Nabi Isa, jumlah penduduk dunia diperkirakan 250 juta. Pada tahun 1605, jumlah penduduk dunia sekitar 500 juta. Pada awal pertumbuhan penduduk sangat lambat dan bertahan sampai berabad-abad, sampai terjadinya ledakan penduduk yang dimulai sebelum abad ke-18.
Abad berikutnya, kemajuan teknologi di Eropa dan di beberapa belahan dunia mulai menunjukkan hasil, yaitu adanya penemuan obat-obatan seperti penisilin dan peningkatan sanitasi lingkungan yang dapat mengurangi berbagai penyakit, penemuan alat-alat transportasi yang dapat memperluas perdagangan dan membantu untuk persediaan pangan lebih mudah didapat, dan akhirnya bisa pangan tersebut mengandung nutrisi untuk perbaikan nutrisi. Pada tingkat kematian pun mulai menurun dan angka harapan hidup mulai meningkat, dan tingkat fertilitas masih tinggi sehingga menyebabkan ledakan penduduk karena selisih tingkat fertilitas dan mortalitas tinggi. Pada tahun 1950, jumlah penduduk sekitar 2,5 miliar, dibutuhkan 100 tahun jumlah penduduk meningkat 2 kali lipat. Penemuan penisilin dan obat-obatan lainnya serta program kesehatan masyarakat meningkat sejak tahun 1960. Akibatnya, hanya dalam 35 tahun, yaitu tahun 1950 sampai 1985, jumlah penduduk bertambah itu hampir 2 kali lipat menjadi 4,8 miliar karena turunnya juga jumlah kematian. Pertumbuhan penduduk di negara berkembang jauh lebih cepat dari negara maju. Selanjutnya yaitu perkembangan penduduk di Indonesia. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk yang cukup tajam menandai masuknya era modern. Dari sejarah demografi dinyatakan sebagai transisi demografi tahap kedua. Transisi ini bersamaan dengan perubahan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi modern. Industrialisasi dan urbanisasi mempunyai dampak pada perubahan perilaku demografi. Data jumlah penduduk Indonesia pada abad 19 hanya tersedia untuk penduduk Jawa yang berasal dari hasil sensus Raffles yang menunjukkan jumlah penduduk Jawa tahun 1815 sebesar 4,5 juta jiwa. Data lainnya berasal dari hasil registrasi desa dan hasil perkiraan para ahli zaman tersebut. Tabel berikut adalah perkembangan jumlah penduduk Jawa pada tahun tertentu selama periode tahun 1795 sampai 1900. Untuk data resmi tentang perkembangan dan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia berasal dari sensus penduduk selama periode tahun 1930 sampai 2010 terdapat pada tabel berikut ini. Nah, ini adalah tabel dan pertumbuhan penduduk Jawa pada tahun 1795 sampai tahun 1900. Mungkin cukup sekian materi sumber data demografi dan transisi demografi pada video kali ini. Adapun kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.